Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya, wakakakak. Soul Land 2 Chapter 478.1. Ahtai mengangguk ke arah Wu Yuhao dan berkata, kamu adalah sahabat permaisuri salju dan permaisuri es, dan itu berarti kamu akan selalu menjadi teman ekstrim North. Jika Anda membutuhkan bantuan kami di masa depan, jangan ragu untuk mengirim seseorang ke sini untuk memberi kami petunjuk. Dia membungkuk saat berbicara, dan menyerahkan telapak tangannya menghadap ke depan di depan Wu Yuhao. Dia dalam bentuk manusia, tetapi dia masih jauh lebih berotot daripada Wu Yuhao. Ada kepingan salju biru es di telapak tangannya yang lebar, yang sepertinya terbuat dari es dan salju. Namun, Wu Yuhao menyadari keterkejutannya ketika dia menganggap bahwa kepingan salju itu benar-benar suam-suam kuku. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan aura mengerikan dari Ultimate Ice yang terkandung di dalamnya. Ini adalah Snow Empress murid, itu secara pribadi diberikan oleh Snow Empress. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, kirimkan saja seseorang ke Extreme North dengan penulis permaisuri salju itu, dan kami akan mengikuti instruksi atau permintaan apapun yang Anda miliki. Terima kasih. Wu Yuhao tidak menolak tawarannya, dan dia memasukkan Snow Empress murid ke dalam alat penyimpanan jiwa. Kekuatan Extreme North sangat hebat. Selanjutnya, Extreme North berbatasan dengan Soul Heavenly dan wilayah utara Kekaisaran Dowling. Mungkin dia benar-benar membutuhkan bantuan mereka di masa depan. Titan Snow Devil King berdiri tegak. Kami telah menyelesaikan tugas kami, dan kami akan mengambil cuti kami. Tolong kirimkan salamku kepada permaisuri salju. Ahtai. Cahaya biru bersinar ketika permaisuri salju berkilauan di samping Wu Yuhao. Raja Snow Devil buru-buru membungkuk untuk menyambutnya ketika dia muncul, dan Raja Beruang Es membuat posturnya sedikit lebih glamor. Permaisuri salju menatap Raja Snow Devil dengan serius dan berkata, aku akan meninggalkan Extreme North kepadamu, Ahtai. Aku akan memberimu ini. Dengan ini, Anda akan dapat bertahan satu terobosan lagi. Permaisuri salju melambaikan tangannya saat dia berbicara, dan sinar cahaya biru terbang ke arah Raja Snow Devil. Raja Snow Devil menangkapnya secara tidak sadar, dan matanya berubah secara drastis pada saat berikutnya. Dia berlutut di depan Kaisar Salju dengan keras, matanya tertutup kabut. Terima kasih, Snow Empress. Aku akan selamanya mengingat kebaikanmu untuk memperpanjang hidupku. Dia bersujud 3 kali di hadapan permaisuri salju, sebelum bangkit kembali dan berjalan pergi dengan sukunya Tai Snow Devils. Wu Yuhao secara alami tahu apa yang diberikan permaisuri salju kepadanya, tetapi dia tidak punya niat untuk menghentikannya. Dia tahu bahwa permaisuri salju membantunya membangun persahabatan. Koneksinya dengan Extreme North akan mulus intim dengan hubungan ini. Raja Beruang Es menatap Titan Snow Devil King dengan iri dan mendengus ketika dia bergumam, apa yang membuatmu begitu senang? Saya akan memiliki sendiri di masa depan. Permaisuri salju balas menatapnya dan berkata, kamu harus mengikuti Yuhao untuk saat ini. Ambil beberapa hari ini untuk mengobati luka Anda, dan kami akan pergi ketika Anda lebih baik. Bagian kedua dari hukumannya ditargetkan pada Wu Yuhao, dan dia menghilang ke dalam tubuhnya setelah itu. Raja Beruang Es mengangguk patuh ketika kerangka montoknya jatuh kembali ke salju. Temperatur salju sangat rendah sehingga orang normal akan kehilangan nyawa berbaring di permukaan seperti itu, tetapi Raja Beruang Es sepertinya dia menikmati dirinya sendiri. Wu Yuhao berbalik dan menatap kam Kekaisaran Sun Moon di kejauhan, dan senyum tipis perlahan-lahan muncul di wajahnya. Saya dikalahkan terakhir kali, Juzi, tetapi saya telah menariknya kembali kali ini. Saya harap Anda mengerti apa yang saya coba katakan kepada Anda, dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia tidak khawatir pelajaran yang dia berikan padanya tidak cukup. Begitu banyak pangkalan dan bangunan telah dihancurkan, dan tidak peduli seberapa enggan Juzi, dia tidak dapat merekonstruksi segalanya dan terus menggali dalam waktu yang singkat. Pada akhirnya, itu tidak mudah baginya untuk mengangkut semua instalasi struktural di tempat pertama. Biaya penggalian juga sangat tinggi, dan dia mungkin tidak bisa mengumpulkan batch yang sama dalam waktu 2 bulan. Wu Yuhao memang mempertimbangkan untuk mengambil beberapa logam langka itu kembali, tetapi tempat ini sangat dingin, dan melakukan hal itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Bagaimanapun, kekuatan individualnya terbatas. Dia juga mempertimbangkan untuk meminta Snow Devil's Titan untuk membantu, tetapi Raja Snow Devil Titan hanya ada di sini karena bantuan Ratu Salju, dan dia tidak bisa begitu saja memerintah penguasa baru Extreme North. Dia menyerah memikirkan usaha ini.
Setelah pelajaran ini, Kekaisaran Sun Moon harus berpikir panjang dan keras jika mereka ingin mencoba menggali logam langka di sini lagi. Huo Yuhao bisa melakukan lebih banyak selama periode waktu ini, dan dia akan punya waktu untuk menyampaikan informasi ini ke Akademi. Akademi akan menghubungi jiwa surgawi dan kerajaan Dowling, dan mereka pasti akan melakukan sesuatu. Huo Yuhao mengatakan kepada Raja Beruang Es untuk terus mengobati lukanya di sini sementara dia kembali ke perkemahan Sun Moon Empire untuk mengintainya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao memiliki masalah jauh lebih sedikit tanpa alat jiwa pengawasan udara. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun dengan kemampuan penyembunyiannya. Huo Yuhao menatap ke bawah dari kejauhan, dan dia bisa melihat betapa buruknya perkemahan Kekaisaran Sun Moon. Langit sudah cerah sekarang, dan pasukan Kekaisaran Sun Moon jelas bekerja keras. Mereka mengumpulkan dan menyelamatkan mesin mereka yang rusak, dan mereka sepertinya membongkar kam mereka pada saat yang bersamaan. Senyum tipis muncul di sudut mulut Huo Yuhao. Apakah mereka akhirnya akan pergi? Mesin yang rusak bukanlah kerugian yang paling menyakitkan, karena mesin dapat diisi ulang dan diperbaiki. Namun, banyak dari tenda mereka telah hancur, dan itu berarti banyak prajurit tidak lagi memiliki tempat berlindung atau tempat untuk beristirahat. Itu fatal di tempat yang dingin seperti Extreme North. Karena Juzi dapat memerintahkan tentaranya dengan ketaatan yang ketat, maka dia harus memiliki reputasi dan prestise yang relatif baik di pasukannya, jadi dia tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Selain itu, dia masih harus mempertimbangkan bahwa dia akan memberitahu Kekaisaran Dowling. Mundur adalah satu-satunya pilihannya dalam situasi seperti itu. Sedangkan untuk mineral-mineral itu dan yang lainnya yang sudah digali tentara, dia akan membiarkan mereka mengambilnya. Dia tidak bisa lagi melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Lagi pula, mereka belum berhasil menggali banyak. Memang, setelah pagi penyesuaian, Legiun Insinyur Api Phoenix Jiwa menyingkirkan banyak alat jiwa mereka yang rusak atau hancur. Mereka rusak, tetapi logam langka di dalamnya masih sangat berharga. Mereka masih bisa menggunakan logam langka itu setelah memperbaiki atau mendaur ulangnya, jadi mereka tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan alat jiwa itu. Tengah hari berlalu, dan tentara makan sebelum mereka pindah dan menuju ke selatan, kembali ke wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Fire Phoenix Legion diposisikan di belakang. Huo Yuhao menyaksikan mereka perlahan-lahan pergi, dan dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan dan ratapan di hatinya. Dia akhirnya berdiri di sisi yang berlawanan dari Juzi pada akhirnya. Bagaimana dia bisa menghadapinya lagi di masa depan dalam keadaan seperti itu? Hai, kuharap kita tidak bertemu lagi di medan perang. Tapi karena dia salah satu marsekal Kekaisaran Sun Moon, bisakah kita benar-benar menghindari bertemu satu sama lain di sini sekali lagi? Huo Yuhao masih ragu ketika tiba-tiba dia melihat bola lampu merah muncul di kam tentara tandus. Lampu merah yang menyala itu berkedip-kedip sangat samar, tapi sangat mencolok di atas tanah putih bersalju. Huo Yuhao terlalu jauh, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas bahkan dengan mata roh dan mata setan ungunya. Dia harus mengaktifkan Eye of Destiny saat dia fokus pada area itu. Dia dengan cepat menemukan bahwa seseorang berdiri di salju, dan lampu merah ini datang darinya. Bukankah itu Juzi? Pada saat ini, wajah cantik dan pucat Juzi mengalir dengan kesedihan dan keindahan suram, dan dia menatap ke arahnya. Dia menungguku. Dia menduga aku akan datang ke sini untuk mencari. Huo Yuhao merasakan jantungnya bergetar saat dia menghela nafas, dan dia akhirnya terbang ke arah Juzi. Juzi melihatnya terbang ke arahnya dari jarak yang agak jauh, dan kesedihan dalam ekspresinya perlahan berkurang. Senyum tipis muncul di bibirnya, dan dia berpikir bahwa musuh bebuyutannya memang memiliki hati nurani. Huo Yuhao melayang ke tanah sekitar 5 meter dari Juzi. Mereka saling menatap, ekspresi mereka sangat dalam dan rumit. Kamu menang, kali ini. Juzi mendengus pelan, dia jelas agak kesal. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, sebenarnya, aku tidak ingin menang. Kalau saja kita tidak berdiri di sisi yang berlawanan. Lalu berdiri di sisiku. Juzi membalas dengan marah, jika kamu datang kepadaku, kita tidak akan lagi berdiri di sisi yang berlawanan, bukan? Huo Yuhao terdiam. Dia berhenti sejenak sebelum berkata perlahan, kami memiliki keinginan dan keyakinan kami sendiri. Saya tahu bahwa jika Anda bersikeras melanjutkan jalan ini, Anda tidak dapat meyakinkan saya. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya belum berusaha meyakinkan Anda? Petik 2. Apakah kamu tidak takut aku sudah menyiapkan jebakan di sini? Tiba-tiba Juzi berkata dengan dingin.
Apakah Anda lupa apa yang saya katakan kepada Anda hari itu? Hatimu terlalu lembut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa welas asih tidak dapat memegang otoritas militer. Jika saya berada di sepatu Anda tadi malam, saya akan melepaskan pembantaian ketika saya memiliki keuntungan absolut. Saya akan melakukan sebanyak yang saya bisa untuk melemahkan kekuatan musuh saya, dan yang terbaik adalah jika saya bisa menyingkirkan diri saya sendiri, sang dalang. Itu akan menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan sesuatu untuk selamanya. Tapi kamu tidak melakukannya, dan kamu masih berani datang menemuiku dari jarak yang begitu dekat. Apakah kamu tidak takut bahwa aku telah menyiapkan serangan lain? Anda tidak dapat memiliki keberuntungan yang sama untuk menghindari penangkapan setiap waktu, dan ketika saya siap, tidak mungkin bagi Anda untuk menangkap saya. Setidaknya, Anda tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Huo Yuhao tertawa dingin. Tapi aku tidak pernah menganggapmu musuhku. Kalimat sederhana Huo Yuhao membubarkan ekspresi sengit Juzi, dan dia hanya menatapnya kosong. Aku tidak pernah menganggapmu musuhku. Itu adalah kalimat yang sangat sederhana, tapi itu menarik hati San Juju dengan keras. Kemarahan di wajahnya menghilang, dan senyum polos menggantikannya. Dia menghela nafas samar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu mengharumkan namamu sebagai pria yang telah aku pilih. Tidak peduli seberapa bodohnya kamu tetap lucu sekali. Tapi kita hanya bisa menjadi lawan pada akhirnya. Anda menang kali ini, tetapi mungkin tidak di waktu berikutnya. Saya berharap bahwa kita akan berpapasan lagi selambat mungkin, karena saya benar-benar tidak ingin Anda sebagai lawan saya. Itu bukan karena kamu sulit dihadapi, tetapi karena aku tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan apapun padamu. Anda bisa pergi. Huo Yuhao menatapnya dengan tenang dan berkata, bisakah ini benar-benar tidak diubah, Juzi? Juzi menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Huo Yuhao tidak lagi mencoba menasihatinya, sebaliknya. Dia tahu bahwa dia telah mengambil keputusan sejak lama, dan dia hanya menanyakan pertanyaannya adalah karena dia masih bergantung pada seutas harapan. Solen 2 chapter 478.2. Juzi melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkin aku akan memberimu hadiah saat kita bertemu lagi. Tapi aku tidak bisa memberikan itu padamu. Huo Yuhao menatapnya dengan curiga, dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Kenapa kamu tidak pergi? Juzi bertanya lagi dengan marah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, perpisahan. Jika kita bertemu lagi, aku berharap kita tidak harus menjadi musuh. Saya benar-benar berharap bahwa Anda akan tetap menjadi senior saya yang saya pelajari bersamanya, dan senior yang sama yang membantu merawat cedera saya. Saya pergi, Juzi, dan Anda harus menjaga diri sendiri. Jika tiba saatnya kita akhirnya tidak harus bertarung sampai mati di medan perang, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungi kamu dan memenuhi keinginanmu. Huo Yuhao menatapnya dalam-dalam sebelum dia naik ke langit dan terbang ke kejauhan. Juzi menginjak kakinya dengan keras saat dia menyaksikannya menghilang di cakrawala. Dia mulai berteriak kesal, dan seluruh keberadaannya tampaknya turun menjadi histeria. Dia berhasil menenangkan dirinya setelah beberapa saat ketika dia berkata dengan marah, Juzi, kamu mengatakan bahwa hatinya lembut, tetapi bukankah kamu juga? Kenapa kau tidak bisa melakukan apapun padanya? Anda tahu betul bahwa dia mungkin musuh paling sulit untuk dihadapi, dan Anda harus membunuhnya. Anda tidak akan lagi khawatir jika dia mati, dan Anda akan dapat melakukan apa yang Anda inginkan tanpa ada yang menghalangi Anda. Dia masih berbicara pada dirinya sendiri ketika lingkaran sosok merah berapi-api perlahan-lahan muncul 100 meter di sekitarnya. 4 alat jiwa yang sangat besar perlahan naik ketika bayangan merah dengan cepat datang ke sisi Juzi. Itu adalah Fire Phoenix Douluo, Luan Feng. Kenapa kamu tidak memberi perintah, Komandan? Luan Feng mengerutkan kening saat dia bertanya pada Juzi. Juzi berbalik ke arahnya, dan matanya perlahan berubah basah saat dia tiba-tiba jatuh ke pelukan Luan Feng dan menangis terseduh-seduh. Luan Feng tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba mengerti sesuatu saat dia menghela nafas samar dan memeluk Juzi saat dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Huo Yuhao masih melayang di udara di kejauhan saat dia melihat semua yang terjadi di tanah, dan senyum dipaksakan muncul di wajahnya. Juzi, apakah kamu tahu bahwa aku lebih suka kamu telah memberikan perintah untuk membuat langkah melawan aku? Jika itu masalahnya, mungkin aku akan bisa mengeraskan hatiku untuk berurusan denganmu di masa depan. Tetapi karena kelembutanmu, hatiku tidak bisa dikeraskan untuk melakukan apapun padamu. Juzi begitu licik, bagaimana dia bisa ditipu sekali lagi?
Bagaimana mungkin dia tidak menganggap bahwa dia bisa mengatur penyergapan? Hanya wujud rohaninya yang ada di sana alih-alih tubuh aslinya, dan jika Juzi memberi perintah untuk menyerangnya, wujud rohaninya memiliki banyak cara untuk melarikan diri. Huo Yuhao jauh lebih berhati-hati karena kesalahan yang dia buat sebelumnya. Tapi Juzi tidak bergerak, dan dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka telah bentrok dan percikan terbang, tetapi semuanya akhirnya larut menjadi perpisahan yang memilukan. Juzi marah pada dirinya sendiri, tetapi bukankah Huo Yuhao juga membenci dirinya sendiri karena memiliki hati yang lembut? Juzi pergi, dan dia membawa subjek terpercaya dengannya. Extreme North menjadi tenang sekali lagi, dan yang tersisa hanyalah tanda-tanda penggalian. Tanda pisah, 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 tanda hubung. Huo Yuhao kembali ke tempat Raja Beruang Es sedang beristirahat, dan duduk di sampingnya dengan menyilangkan kakinya ketika dia mulai bermeditasi. Dia dengan cepat menenangkan dirinya ketika dia mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi dalam cuaca dingin yang ekstrim di utara. 3 hari dengan cepat berlalu, dan luka Ice Bear King sepenuhnya stabil. Huo Yuhao akhirnya kembali ke perjalanannya dengan Ice Bear King sekali lagi, langsung menuju Dragon City. Dia masih harus bertemu dengan Nan Qiuqiu, yang sedang menunggunya di sana. Dragon City sama sekali tidak terpengaruh oleh Kekaisaran Sun Moon, dan semuanya seperti sebelumnya, meskipun kota itu masih ditembus oleh alat jiwa dan teknologi. Alat jiwa Kekaisaran Sun Moon masih berliku-liku masuk ke jalan bangsawan dan cara hidup warga Kekaisaran Jiwa Surgawi. Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es, yang dalam bentuk manusia, kembali ke toko pakaian. Nan Qiuqiu sudah sangat khawatir karena menunggu, dan segera senang ketika kembali. Kamu masih tahu untuk kembali. Kamu sudah pergi selama beberapa hari, tetapi kamu tidak mengirim pesan sama sekali. Nan Qiuqiu menempelkan tangannya di pinggul saat dia berteriak marah pada Huo Yuhao. Huo Yuhao meletakkan jari telunjuknya di bibirnya saat dia menurunkan suaranya dan menjelaskan. Aku berada di Extreme North selama beberapa hari terakhir, jadi bagaimana aku bisa mengirim pesan padamu? Ada orang lain di sini, tenang. Baru sekarang Nan Qiuqiu menyadari bahwa seorang teman bulat telah mengikuti Huo Yuhao di dalam. Pinggang, kepala, dan dada orang ini semuanya bundar, dan perutnya yang seperti telur memasuki halaman terlebih dahulu sebelum dia melihat wajah gemuknya, yang semuanya tersenyum. Siapa ini? Nan Qiuqiu bertanya dengan curiga. Raja Beruang Es tidak menunggu Huo Yuhao untuk memperkenalkannya, dan dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan ketika dia berkata kepada Nan Qiuqiu dengan hormat, kamu pasti nenek. Salam nenek, saya Little Bai. Grand. Nenek, Nan Qiuqiu menatapnya dengan rahang kendur dan mata melebar. Huo Yuhao merasa matanya menjadi hitam, dan dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan Raja Beruang Es di kepala. Dia bukan nenekmu, jangan mengutarakan omong kosong. Raja Beruang Es menarik kepalanya seperti kura-kura yang terluka. Kakek, wanita ini cukup cantik, jadi kupikir dia adalah nenekku. Jadi, dia bukan. Nan Qiuqiu menatap tubuh besar Little Bai sebelum dia berbalik ke arah Huo Yuhao dan berkata, tunggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Anda harus menjelaskan ini kepada saya. Anda telah pergi selama setengah bulan, dan Anda membawa kembali seorang cucu yang gemuk kembali bersamamu. Huo Yuhao menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Dia kerabatku yang jauh, dan aku seniornya. Dia hanya bisa menjelaskan semuanya seperti itu. Kalau tidak, Nan Qiuqiu mungkin akan memukulnya dengan lebih banyak pertanyaan dengan kepribadiannya yang sangat penasaran. Saudara jauh. Nan Qiuqiu melirik Little Bai beberapa kali dengan curiga. Dia merasa bahwa lemak ini tidak sederhana sama sekali. Huo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, Qiuqiu, saya mengalami masalah yang cukup besar kali ini. Saya berhasil mencari tahu untuk apa pasukan di sini. Mereka ada di sini untuk menggali logam langka di perbatasan Extreme North, dan mereka telah menemukan di mana urat logam langka berada. Mereka telah mundur, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan kembali di masa depan. Kami harus menyampaikan informasi ini kembali sesegera mungkin, sehingga Akademi dapat menyiapkan tanggapan. Nan Qiuqiu bertanya, lalu bagaimana dengan masalah yang dipercayakan kakak tertua-tertua kepada kami? Apakah kita tidak pergi? Petik 2. Tentu saja, itu masih harus dilakukan, Huo Yuhao berkata dengan putus asa, itulah alasan mengapa kita harus berpisah. Saya akan menulis surat, dan Anda akan mengirimkannya kepada kakak senior tertua sehingga dia bisa menyampaikannya kepada Penatua Suan secara pribadi. Saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan kakak tertua-tertua kepada kami.
Alis Nan Qiuqiu naik ketika dia menjawab, aku tahu itu. Anda hanya tidak mau melakukan apapun dengan saya, dan Anda selalu mencari cara untuk mengusir saya. Petik 2. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, sial, bukankah ini terjadi karena rencana kita tidak bisa mengikuti apa yang terjadi? Hal ini terlalu penting. Selanjutnya, saya akan menggunakan wadah untuk menyimpan sepotong es kristal ilahi, dan Anda akan membawanya kembali untuk Guru Xuan sehingga dia dapat memeriksanya dan memutuskan apakah itu cocok untuk membuat alat jiwa, dan alat jiwa macam apa yang digunakan. Kristal cocok untuk, ada sesuatu di dalamnya untukmu juga. Ada sejumlah besar kristal, dan semuanya berasal dari Sekte Earth Dragon. Nan Qiuqiu pasti akan mendapatkan sepotong alat jiwa apapun yang bisa mereka buat darinya. Tentu saja, kristal es ilahi itu tidak akan memiliki roh es mereka. Itu bukan karena Huo Yuhao pelit, tetapi karena orang tanpa jiwa es Ultimate Es tidak bisa menggunakan roh es sama sekali. Kristal es ilahi tanpa roh es hanyalah logam langka tingkat atas, dan alat jiwa masih dapat dibuat dari mereka melalui metode tertentu. Ekspresi Nan Qiuqiu menjadi sedikit lebih baik setelah dia mendengar kata-katanya. Aku akan mengikutimu kali ini, kalau begitu. Tapi ingat, kamu berutang padaku. Petik 2. Apa yang harus saya bayar? Huo Yuhao bertanya. Nan Qiuqiu mendengus dan menjawab, saya tidak peduli. Kamu hanya berutang padaku. Baik. Huo Yuhao menulis surat sebelum dia menyerahkan sepotong kristal es ilahi kepada Nan Qiuqiu sehingga dia bisa mengambilnya kembali. Dia tidak memberikan semua itu padanya, karena itu tidak aman, karena dia akan membawa terlalu banyak barang berharga bersamanya. Huo Yuhao mengantar Nan Qiuqiu keluar dari kota naga untuk menyatakan betapa menyesalnya dia. Dia menyaksikannya pergi sebelum dia berbalik dan pergi jauh ke dalam kekaisaran jiwa surgawi dengan Raja Beruang Es ke arah hutan Sun Setting. The Setting Sun Forest tidak jauh dari ibu kota kekaisaran jiwa surgawi, Heaven Dou City. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi menghela nafas pada dirinya sendiri ketika dia berpikir tentang Heaven Dou City, karena disitulah Tang Sek berasal. Tapi sekarang, kota itu berada di tangan Kekaisaran Bulan Matahari, dan dia harus membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi merebut kembali kota ini di masa depan, jika memungkinkan. Huo Yuhao sudah memutuskan bagaimana dia akan melanjutkan. Dia harus mengunjungi Setting Sun Forest untuk memeriksa apakah Big Mao dan Second Mao baik-baik saja. Jika mereka baik-baik saja, maka semuanya baik-baik saja. Maka dia harus mengintai di sekitar wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dia sendirian, dan dengan demikian jauh lebih mudah baginya untuk melakukan tugas pengintaian dalam bentuk apapun. Dia ingin melihat penyebaran Kekaisaran Matahari Bulan, dan dia juga ingin mengetahui berapa banyak orang gereja Roh Kudus di dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dia juga ingin mencari jejak Tang Ya dan Ma Xiao Tao. Proses ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, dan merupakan salah satu alasan mengapa dia tidak ingin mengajak Nan Qiuqiu. Jauh lebih mudah baginya untuk melarikan diri sendirian, tetapi segalanya akan berbeda jika Nan Qiuqiu bersamanya. Huo Yuhao mengandalkan deteksi spiritualnya yang kuat saat ia terbang di udara. Meskipun dia berlari ke beberapa alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Sun Moon, dia berhasil menghindarinya dengan cerdik. Tanda tanda hubung. Huo Yuhao prihatin dengan cedera Raja Beruang Es, jadi dia sengaja mengendalikan kecepatan terbangnya. Mereka tiba di luar Heaven Dou City setelah 2 hari. Pertahanan Heaven Dou City jauh lebih ketat dibandingkan dengan Dragon City. Huo Yuhao bisa melihat dari jauh bahwa ada banyak alat jiwa pengintai udara di atas kota. Bendera Sun Moon Empire bergoyang tertiup angin di tembok kota, dan ada banyak tentara yang berpatroli dan berjaga. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kota dengan jelas, tetapi dia tidak berani mendekat dari udara. Huo Yuhao menatap Heaven Dou City, dan percaya bahwa Kekaisaran Sun Moon harus memiliki banyak tentara yang ditempatkan di dalam, menilai dari situasinya. Heaven Dou City adalah ibu kota Heavenly Soul Empire, dan salah satu kota paling terkenal dan kuno di benua itu. Kekaisaran Jiwa Surgawi pasti telah meluncurkan serangan terus-menerus atau penyergapan dari pasukan mereka di bayang-bayang, dan itu mungkin adalah alasan mengapa pertahanan di sekitar Heaven Dou City begitu ketat. Jika sekte penyendiri itu yang bergerak, Heaven Dou City adalah target terbaik mereka. Soul Land 2 Chapter 478.3. Harus ada penguasa jiwa yang kuat di sini, karena ada begitu banyak tentara berjaga. Gereja Roh Kudus mungkin memiliki orang-orang di sini juga. Saya akan melihat sekali saya kembali dari Setting Sun Forest. Huo Yuhao berbalik dan langsung menuju hutan pengaturan matahari.
Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana Putri Weina dan yang lainnya dari Sekte Tubuh lakukan saat dia terbang. Terakhir kali mereka bertemu di Radiant City, mereka masih sangat kuat, tetapi mereka sekarang adalah warga negara yang telah kehilangan negara mereka. Setting Sun Forest sangat dekat dengan Heaven Door City, dan Huo Yuhao segera bisa melihat hutan lebat dari kejauhan. Ada kerlip samar warna cemerlang jauh di dalam hutan. Tentu saja, mereka berakibat fatal. Hati-hati, bayi kecil. Hutan ini memiliki racun yang sangat beracun di dalamnya. Huo Yuhao memperingatkan Raja Beruang Es di sebelahnya. Raja Beruang Es tertawa dan berkata, yakinlah, kakek. Racun adalah hal yang paling tidak saya takuti. Selain racun seperti milik Permaisuri Es, makhluk buas dari ekstrim North mengandalkan suhu kami yang sangat rendah untuk menahan sebagian besar jenis racun yang kuat. Semuanya baik-baik saja. Ayo pergi. Itu benar. My Ultimate Ice tidak takut pada racun, dan Ice Bear King jauh lebih kuat dari saya. Permaisuri Salju telah benar-benar menemukan penolong yang baik untuk saya, dan semuanya jauh lebih aman dengan orang di sekitarnya. Itulah alasan mengapa Huo Yuhao merasa percaya diri menyelidiki Heaven Door City sebelumnya pada hari itu. Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es ke hutan pengaturan matahari, dan pergi ke jalan yang sama akrabnya dengan Raja Beruang Es mengikuti di sampingnya. Huo Yuhao sangat berbeda dari ketika dia pertama kali datang ke sini sejak lama. Dia masih sangat lemah saat itu, dan tidak mengerti apa-apa tentang apa yang terjadi di sini. Sekarang, dia adalah sage jiwa yang tangguh, dan hampir menjadi jiwa Douluo. Kekuatan jiwanya telah meningkat dengan cepat, bahkan secara eksponensial, setelah terus-menerus menyerap esensi es misterius berjenis setiap hari selama beberapa hari terakhir. Huo Yuhao bahkan bisa merasakan bahwa dia dekat dengan kemacetan itu, dan penemuan itu benar-benar mengejutkannya. Kekuatan jiwa Huo Yuhao hanya di peringkat 74 ketika dia meninggalkan kota Shrek. Sedikit lebih dari sebulan telah berlalu, tetapi dia sudah bisa merasakan bahwa dia mendorong ke arah kemacetan berikutnya. Kecepatan kultivasi ini terlalu cepat. Tentu saja, salah satu alasan paling penting adalah bahwa ia telah menyerap Manifold Mysterious Ice Essence, dan Ratu Salju ada di sana untuk membimbingnya. Dengan membentuk inti jiwanya, kecepatan budidaya kekuatan jiwanya sangat meningkat. Inti jiwanya terus-menerus membantunya meningkatkan kekuatan jiwanya bahkan ketika ia tidak berkultivasi. Sumur Ichevireyin yang dengan cepat muncul. Huo Yuhao melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice untuk mengusir racun saat dia membawa Little Bai ke lembah. Seorang pria dan beruang turun dari langit ke lembah. Namun, Huo Yuhao langsung terkejut ketika mereka memasuki lembah. Sumur Ichevireyin yang masih menjadi surga di bumi terakhir kali dia ada di sini, tetapi banyak hal yang berbeda sekarang. Ada banyak tanaman berbeda yang tumbuh padat di lembah sekitar Ichevireyin yang tetapi semuanya jelas terlihat jauh lebih kacau. Banyak tanaman di pinggiran telah menghilang, dan beberapa daerah bahkan mengungkapkan tanah kosong. Hanya tumbuhan dan tumbuhan abadi di lingkaran dalam yang muncul. Lebih jauh lagi, tempat seperti itu yang dipenuhi dengan kehidupan memang tampak sedikit berantakan. Beberapa ramuan abadi di lingkaran dalam sepertinya sudah bergeser. Apa yang terjadi? Apakah ada yang masuk? Huo Yuhao bertanya-tanya saat dia berjalan menuju sumur api Yin Yang. Anda di sini. Dia bahkan tidak berada di dekat Ichevireyin yang ketika suara tangisan terdengar. Raja Beruang Es terkejut ketika dia berbalik dengan waspada. Dia bisa melihat bunga besar berwarna merah muda yang mengayun-ayunkan kepalanya, dan itu jelas memancarkan emosi yang menyedihkan. Bagaimana kabarmu, kamu? Bunga besar berwarna merah muda adalah Delicate Silk Immortal, dan Huo Yuhao buru-buru menyapanya. The Silk halus abadi jelas penuh kebencian. Tidak, aku tidak baik sama sekali. Sejak kalian mengirim 2 bajingan itu, tanaman kami tidak sehat. Huo Yuhao tertegun sejenak. Baru kemudian ia menyadari bahwa kekacauan di sekitar sumur api Yin Yin berhubungan dengan Big Mao dan Second Mao. Apa yang salah, kamu? Apakah Big Mao dan Second Mao membuatmu kesulitan? Huo Yuhao bertanya sedikit cemas. Mereka telah menyebabkan lebih dari masalah. The Silk halus abadi menjawab dengan sedih, jika bukan karena fakta bahwa beberapa dari kita masih memiliki kekuatan, kita mungkin akan menjadi makanan di perut mereka. Mereka bukan beruang, mereka 2 babi. Lihatlah lapisan luar. Awalnya, ada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanaman di sana yang berusia ribuan tahun, tetapi mereka telah memakan semuanya. Mereka juga sangat licik, dan telah mempertimbangkan makan kami lebih dari sekali. Kami tidak berani membunuh mereka karena kamu. Rumah yang kita andalkan sebagai penghidupan telah menjadi sangat compang-camping.
Jika Anda tidak datang, kami mungkin telah mempertaruhkan semua yang kami miliki untuk menghadapinya, dan itu karena mereka menjadi terlalu kuat. Jika kita tidak segera berurusan dengan mereka, mereka mungkin hanya memakan kita semua. Huo Yuhao tidak berharap Big Mao dan Second Mao menyebabkan begitu banyak masalah. Dia buru-buru meminta maaf. Saya tidak tahu mereka akan seperti itu. Saya di sini untuk membawa mereka pergi kali ini, jangan khawatir. Petik 2. Yuyu menghela nafas lega, dan banyak tumbuhan dan tanaman abadi melepaskan emosi yang serupa di sekitar mereka. Mereka harus waspada terhadap dua orang yang memakannya setiap hari, dan menjalani kehidupan seperti itu benar-benar sulit. Raja Beruang Es tidak memperhatikan pembicaraan Huo Yuhao dan Yuyu. Sebaliknya, perhatiannya difokuskan pada Extreme Chili Spring. Dia berseru dengan gembira, tempat ini sepertinya sangat menyenangkan. Air itu menarik, saat dia berbicara, dan dia melangkah ke arahnya. Huo Yuhao tertangkap basah ketika Little Bai melompat ke udara dan langsung menuju ke Extreme Ice Spring debu. Suara desilek halus abadi membeku, dan jelas sedikit terkejut. Apakah manusia terbelakang ini? Mengapa dia melompat langsung ke es? Apakah temanmu bunuh diri, Huo Yuhao? Jangan khawatir tentang dia. Dia akan baik-baik saja, kata Huo Yuhao dengan putus asa. Ice Bear King menjatuhkan diri ke Extreme Chili Spring, dan dengan cepat menghilang ke dalam air. Kamu, di mana Big Mao dan Second Mao? Biarkan aku mengambilnya, Huo Yuhao bertanya pada Dewa Sutra halus. Flowerhead besar Delicate Silk Immortal menunjuk ke satu sisi dan berkata, mereka ada di sana. Kedua orang itu makan atau tidur untuk mencerna beberapa tumbuhan. Mereka tertidur pulas. Kemampuan pencernaan mereka terlalu kuat. Mereka makan setiap hari dan mencerna setiap hari, dan mereka menyerap semuanya dengan cepat. Pergi melihatnya. Bawa mereka secepat yang kamu bisa. Kita tidak bisa tahan selama 1 menit lebih lama. Baiklah. Tenang, saya hanya akan membawa mereka pergi. Huo Yuhao merasa sangat bersalah karena Mao besar dan Mao kedua telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada mereka. Tempat ini adalah tempat leluhur Tang Sekte, Tang San, pernah ke sebelumnya. Dia tidak bisa membiarkan tempat ini hancur. Dia dengan cepat pergi ke arah yang Yuyu tunjukkan, dan tanaman herbal dan tanaman membuka jalan baginya saat mereka membiarkannya berjalan sesuai keinginannya. Big Mao dan Second Mao sedang berbaring di lapisan luar. Ada beberapa tanaman dan tumbuhan di samping mereka, dan bahkan ada residu di sekitar sudut mulut Big Mao. Penjahat tidak ingin ditangkap, tetapi dua orang ini tidak peduli sama sekali. Huo Yuhao heran ketika dia melihat mereka. Dua orang ini berubah terlalu cepat. Selera Dark Golden Terror Claw Bear sangat luar biasa, dan Huo Yuhao sudah tahu bahwa ketika mereka masih di Sekte Tang, makanan yang mereka harus kumpulkan untuk memberi makan mereka setara dengan volume yang dimakan setiap orang di Sekte Tang setiap hari. Namun, mereka kurang dari 3 meter ketika mereka meninggalkan Sekte Tang. Kurang dari 1 tahun telah berlalu, tetapi Big Mao dan Second Mao setidaknya setinggi 7 meter sekarang. Meskipun mereka masih agak jauh dari menjadi Bear Golden Terror Claw Bears yang sudah dewasa, pertumbuhan mereka terlalu cepat. Ukuran dan bentuk mereka saat ini berarti mereka setidaknya beruang Terror Claw Dark Golden dengan budidaya selama ribuan tahun. Kekuatan Dark Golden Terror Claw Bear tidak dapat diukur dengan jumlah tahun budidaya yang diukur oleh makhluk jiwa normal. Beruang Dark Golden Terror Claw 1000 tahun ditakuti bahkan oleh 10.000 jiwa-jiwa, sama seperti beruang Terror Claw Dark Golden pertama yang ditemui Huo Yuhao saat itu. Sepertinya mereka telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan, tetapi mereka tumbuh sangat cepat. Huo Yuhao tidak tahu bahwa ketika Bei Bei mengirim Big Mao dan Second Mao ke tempat ini, Yuyu dan ramuan abadi lainnya telah mengizinkan mereka untuk tinggal karena Huo Yuhao. Itu karena lembah tempat Well Ichevireyin yang berada sangat besar, dan segala macam tumbuhan seperti ginseng dan huangqi dapat dilihat di mana-mana. Mereka semua adalah herbal yang sangat bergizi dan bermanfaat. Dari perspektif herbal abadi, kedua beruang itu bisa makan selama beberapa ratus tahun, dan mereka masih belum selesai memakannya. Tapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa selera beruang Dark Golden Terror Claw tidak dapat dinilai dari ukuran mereka. Mereka memiliki kemampuan pencernaan yang jauh lebih kuat daripada makhluk hidup normal, dan mereka makan tanpa henti sejak mereka tiba. Mereka masih makan makanan normal kembali di Sekte Tang, dan mereka mencerna makanan normal secara normal. Meskipun mereka masih makan banyak saat itu, nafsu makan mereka tidak terlalu keterlaluan.
Tetapi tumbuh-tumbuhan dan tanaman di tempat ini dianggap sebagai tumbuhan langka dan eksotis, dan setiap spesies mengambil bentuknya dari kondensasi sejumlah besar ki spiritual langit dan bumi. Beruang Dark Golden Terror Claw sangat pandai menyerap ki spiritual langit dan bumi. Big Mao dan Second Mao akan makan dengan rakus setiap hari. Kemudian mereka akan tidur, dan mencerna semuanya ketika mereka tidur sebelum makan dengan rakus lagi. Manusia akan meledak dari sejumlah besar nutrisi jika mereka makan begitu banyak herbal setiap hari. Namun, Dark Golden Terror Claw Bear sangat besar, dan memiliki kapasitas yang menakutkan untuk menyerap semua energi vital langit dan bumi. Mereka makan dengan cepat, dan mencerna dengan cepat juga, berakhir dengan hal-hal seperti ini.